ketika misalkan kita kepepet udah punya anak, sekarang bisa didengerin nih, gitu ya. Dan di samping saya sudah duduk seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bunda Dr. Umidayati MPD. Pengalaman beliau sudah luar biasa banyak untuk memberikan materi-materi terkait dengan parenting. Saya sempat baca sekilas terkait dengan profil beliau. Beliau ini adalah sosok yang totalitasnya ketika memberikan ilmu terkait parenting itu luar biasa. Saya pernah baca ini ya, beliau misalkan mau datang ke PAUD tanpa misalkan nggak dikasih apa-apa ya masalah gitu. Dan luar biasa sekali gitu kan. Beliau konsennya benar-benar ke bidang parenting, kemudian ke pendidikan anak usia dini misalkan, dan sekitar itu luar biasa. Jadi mumpung di sini ada ahlinya gitu ya, silakan disimak dengan baik. Silahkan nanti aktif untuk bertanya, terutama mungkin bagi ibu-ibu ya yang menangani, mendampingi anak-anak yang ada di sini. Monggo nanti bisa lebih interaktif mungkin ya di sesi akhir nanti. Saya persilakan kepada Ibu Dr. Umidayati MPD untuk memberikan materinya. Monggo. Saya seminggu ceramah, baru kali ini dapat moderator cantik. Saya dulu waktu muda kayak gini. Lihat saya Pak ya. Nanti kalau tua kayak mau anakku itu nak piye. Ada yang masih jomblo. Kalau yang muda-muda ini rukun, insya Allah pondok akan hebat. Boleh jujur, boleh jujur. Belum mulai keramahan. Pernah nggak diceramai orang sini? Begitu penceramahnya keluar, Mbak bilang gini, Assalamualaikum mau. Pondok mas, enggak. Aduh tanah. Ustaz-ustaz aja luar biasa, luar biasa. Sak ruangan itu diisi seket, nah kasur gak jelas, kasur apa tingkat, oploso gak jelas ya. Hari ini saya lihat pondok luar biasa. Ustaz yang luar biasa. Cuma kenapa sih ustaz itu meripati itu mirip mas? Lihat mata saya, lihat ya. Kemana penuh dengan cinta menurut. Bergairah dan semangat. Assalamualaikum, salam. Hati-hati, sering kesurupan. Lihat, Habibie itu mas, Habibie itu pribadi ini, IQ-nya Habibie itu 230. NC itu 1 second. Gus Dur diberi keterbatasan mata, tapi IQ-nya tertinggi 260. Meskipun beliau tidak bisa melihat. Habibie itu ini mas lo. Wetok pinternya loh. Kalau tak ceplok lagi. Pokoknya dia ada pengasuh ya. Ini loh Habibie itu loh. Wetok pinter ini. Pemulung itu ya pinter mas. Apabila tukang copet kok. Ibadah bendera Islam dengan sangat dahsyat lewat kata cepat ini pindahin cepat terus kemarin ketemu dosen-dosen politeknik dalam rangka seperti ini 2 hari yang tadi malam dosen yang senangkan Jogja Bukti Jogja enggak istiwa
gelem nang mana? Cek rekreasi. Aku menyenangkan mereka. Jadi bumi nggak mau Jogja, maunya kita ke Malang. Seneng cari. Selama rong jam rekreasi di dunia. Ayo, Ustaz, ini kok bukan rekreasi. Ternyata padanya malah senang. Kapan terakhir rekreasi? Desember. Rekreasi itu gini, begitu lagi berubah menjadi lebih baik, itu rekreasi. Aduh, rekreasi kan kemasukan, nah itu cepat mati. Kita mulai, nanti kita foto, kita upload di internet. Besok dunia akan tahu. Puts, pondok atas kia. Ustaz aku lemu. Makanya dengan beasiswa senyum lepas itu kondisi psikisnya aman. Kan sambil lihat kepribadian jenengan. Kita masih gini. Bukan masih rada parah. Bukan masih rada pendek. Kalau temennya gue nih, Ustaz, tek mas ngomong gitu. Itu tuh kagak gini, Ustaz. Bisa mana misi cici. Insya Allah saya pulang besok akan membaca dia Pak. Sing ora usah, tidak ora iso berubah di dunia itu cuma satu kekuasaan Allah dan dua Al-Quran. Ora iso berubah. Bosan dunia ini murtad, Allah masih berkuasa. Begitu kan Pak? Kayak rapat kita. Sing ora iso berubah itu Quran. Sekarang kan ini tetap dislike sebanyak hati-hati Quran. Jadi berubahlah. Sesuk yang sing gak sama-sama langsung. Assalamualaikum. Ya jadi mau ya, sampai sama esok ya bocah. Sing medhit sesuk Senin langsung bawa tahu frontal. Tahu ini karo frontal. Sampai apa insyaallah sampai ya cuma kurang rekreasi ya. Atau tekanannya. Jangan bodohnya anggota. Sing guru bojo insyaallah ada cukup. Mampu semacam ini Ustaz ada SMP. Nanti kapan-kapan ketemu kaca dengan orang tua. Sebab kadang-kadang orang tua yang membuat anak-anak karaoke itu kumpul. Nah, Ustaz tanya sampai ya di rumah kok cuma jarang sih menurut dia sama Ustaz dalam suatu api calon pemilik surga kayak kamu kecuali ada tunggu. Terus mereka ayo apa kamu tunggu apa sama saya kayak jatuh di sana tuh mahal dan anaknya jadi keraut. Ayo coba cicil aja. Menurut dia sama Ustaz ya Allah luar biasa dibanting itu mendalam sekali. Jadi orang panik jadi banyak kan begitu pulang ke rumah ini nanti harus ranking 1 matematika harus dapat 10 IPA harus dapat sekian bla bla bla. Wah itu bebannya apa? Maksud disukai itu loh. Yang bebannya apa anak-anak itu membawa kesulian. Ya kita mulai. Senang saya ketemu anak-anak udah hebat. Ini ngomong-ngomong di sini. Ya perkara ganjil nggak usah diterima kan. Ojo ngitung-ngitung sama Allah. Ojo jangan menghitung matematika sama Allah. Jenengannya penting, kodok mulutasi enak, kodok pray enak. Enggak bisa dikira di sini ini suatu pencapaian. Iya atau tidak? Banyak yang pengen jadi guru di sini tapi tidak diterima. Iya atau tidak? Nah, makanya kalau sudah diterima di sini enggak kau jadi kalau ditanya orang kerja di mana? Ustaz di mana? Ponpes atas ya. Gajimu berapa? Tergantung cicilan. Yang jawabnya khusuk
langsung pajai enak dilihat ya. Saya kontak-kontakan sama mbaknya, aku sering bilang tiba ide gak iso terima SMS. Aku gak iso WA. Bukan gak iso, hidup saya gak mau saya ribeti dengan hal yang menurut saya tidak penting. WA aku tak buka 3 hari langsung gak penting-penting juga. Lalu saya SMS mulai bagus itu tak balas. Sehingga saya tutup pakai WA gak beliau pakai WA, saya pakai SMS, gak nyambung. Hari ini saya sebetulnya bisa perjanjian mbaknya, tapi saya tidak tahu keletaknya Allah, saya harus kesini dulu. Yang baru saya nanti jam 1 jalan ya siap dulu nih karena masih rekreasi juga. Rekreasi tak kemana anak budaya hebat. Saya Widayati, Bapak status saya berat badan saya 65 kilo, nomor sepatu 38, nomor pinggang 39. Makanya batin ini mesti sama-sama bujur itu biar apa sama-sama barang jadi bumi 39 saya kan kolu asal kelompok lagi tak jago tak jago sampai bani motor itu kita kan jadi orang hebat karena otak kanan kirinya seimbang terus orang-orang teori tentang stres itu masih sampai sekarang ngajar di sana di mana ini banyak ya. Saya sekarang ngajar S2 dan S3 dan ngajar S1. Ngajar S1 itu mangi-mangi kok jenengan. Ngajar S2. Masuk. Kadang-kadang ngajar S3 pengen ya dulu lebih dipelajari. Kadang-kadang yang aku iseng tak kayak loro bisa. Saya ketemu gini-gini terus senang saya. Mulai dari pesertanya Romuleu, kalau ini berapa? 60 ya. Jadi kita semangat ya, kita semangat. Kita jadikan sesuatu produk ini. Kita harus punya branding. Punya branding saya begini. Pengasuh paling sabar, contoh. Buika. Ujungnya bilang ya kayak boleh. Branding itu yang jenengan melekat. Saya membranding diri saya gimana? Sebagai pembicara saya mau salah. Saya diundang jam 9, setengah 9 tadi saya lewati. Set, saya parkir di sebelah situ saya kerja. Menunggu jam 9 kurang seperempat. Pas jam 9 kurang seperempat saya masuk produksi. Saya nggak mau diundang jam 9 atau jam itu satu kali ya. Sarapan kayak apa sih begini? Jam 9 jam itu. Jam 9 kurang seperempat saya. Branding saya mutlak. Jadi kalau saya terlambat menjadi itu belum aja. Panitia pasti bilang gini, pasti bumi ada apa-apa di jalan. Tidak biasanya bumi terlambat. Itu branding kita. Ya. Branding saya juga, saya nggak mau ngedolin bumi. Kalau undang bumi kami harus menyediakan dana berapa. Saya bukan perempuan panggilan. Emang ini saja ya, situ bodoh. Bumi kami antri 2 tahun. Kok nggak dapat, tergantung amalku. Iya benar saya nggak mau menjual ilmu saya. Pokoknya waktu ini cocok, ayo kerja keras. Sehari rata-rata ceramah di 3-4 tempat. Duit, masuk itu mau. Tapi saya akan memberikan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Tak guna dengan kerja keras. Jadi jadinya harus punya branding. Nah, apa yang enak ya? Buat anakku. Di mana tadi anakku? Branding itu ternyata dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Apapun makanannya, mie berudara, cintai ususmu. Apa? Dalam dunia psikologi itu kan namanya overlearning. Sering dengan lakukan, sering dengan dengar, sering dengan lihat apa. Sama dengan di sini kita kumpul bendino sampai brandingnya elek. Malas. Rajin. Wih, kenapa jam itu jam 3 wes kok. Ada tukaran di bojone ya. Brandingnya elek. Paling rajin, paling pintar gak SPJ apa itu. SPJ tahun 2050 ketika sering jadi kan
inner self kita yang muncul dalam perilaku. Kepribadian iso api iso elek. Kepribadian itu. Makanya namanya tes kepribadian. CPNS kemarin yang lolos hanya 8,1%. 91,sekian% gak lolos gara-gara kepribadiannya aja. Nah ini makanya anak-anak di pondok ini saya berharap bisa jadi pribadi-pribadi yang hebat. Dari ustaz yang hebat sekali. Pertama ojo ngamuan misalnya, nanti kamu ojo kate kasih. Nanti kamu kurang bawa ojo kasih. Nanti kamu ya kurang bawa mana surat apa kalau nanti kamu alif lam kurang bawa mana kata Al-Quran. Nek kata Al-Quran sih kamu di rukiah mawon ya. Kamu itu gini mas, kamu itu gini nah saya kok gak bawa kertas sih, punya kertas kan? Ini kanggo bukan? Ini isinya apa? Jadwal acara doa bersama santunan anak yatim. Mari kita anak yatim, anak yatim. Jadi anak hebat. Mahasiswa saya yatim piatu. Kerja jadi pembantu di rumahnya dosen. Dibayar 20.000, pindah 20.000, pindah kemarin lulus S2. Kamu pulang ke Makassar? Ya Bumi, tidak ada yang nunggu saya yang nunggu aku. Terus saya ingin cari kerja di Malang Bumi, sehingga dari Malang macet ya Pak. Bumi lulus sampai S2 belum balik, tapi karena punya yatim duduk situ jadi asisten saya. Duduk. Begitu Sumatera butuh Bumi, kita butuh dosen. Kalau rekomendasi Bumi tidak kita tes, berangkat ke Sumatera atau lagi berangkat ke Kalimantan. Dia bisa mempoint selling ini. Jadi saya sampai ujung-ujung kaki seluruh kita juga sampai atas sekian lagi bilang Indonesia sampai kehilangan ustadz itu ustadz hebat. Apapun permintaan dia turuti karena yang membuat asaknya jadi hebat itu jadi. Jangan mobil dinas, kayak orang muda. It's impossible you can create anyone if your life is boring. Apa artinya? No smoking, I love you. Kita bisa didik bocah liya. SMP SMA itu buat didik bocah lah. Buat didik bocah ke SMP. Ngomong dengan SMP. Ya ustadz pakal tak kayak gini lah. Kepala sekolah itu kan bocah itu ini becoming one woman man hari SMP itu pak, benar tak masa stroke and stress mas, kadang-kadang nangis gak jelas, kadang-kadang berguyu manis, nanti nggak sering harus saya periksa ya, itu ustadz harus tenang, macam wah ini, nggak pengen kartu, nanti dia tidak mendapatkan pelabuhan untuk dia bercerita gini, ustadz aku mau cerita ya, nanti habis ustadznya ngajar ya, ustadznya Ustaz aku mau cerita awakmu aneh. Apa kamu bermasalah ya? Kau meneh. Nah, aku udah sampai bosan. Nah, itu kayak manajemen diri kita harus aman. Gak mungkin kita bisa mengkonseling, membantu menasihati orang lain. Nek belum selesai sama diri sendiri. Bumi Dayanti iso ngutangi orang, tahu ngutangi? Bukan. Saya bocah ini. Itu benar. Bumi Dayanti iso boleh jujur. Jaringan hebat. Ini agak maaf ya Mbak ya. Aku nek ngomongnya sebab enggak sering ketemu saya. Aku nek datang di pondok
sekolah, datang di perusahaan, baik itu dosen, baik itu apa, kawan fakultas kedokteran gigi, UGM, fakultas kedokteran. Nek aku ngomongnya, ini aku ini kan, aku komunitasnya. Ya sih lurusnya nek biasa. Kita sama, tenang, nek aku ngomongnya. Sorry ya, ini maaf contoh, pondokku nggak bisa berkembang. Sorry, aku perlu friction ini, melopok gitu kan. Sebelum apa yang ini gitu. Nah, sekarang lah, si Petruk masih ada dusta di antara kita. Ada di dunia sesuatu. Ketemu saya 2 kali insya Allah. Nanti ketemu 2 kali tahun 2050. Karena sih, ini orang anjing ini, ini otak kita, dibuat ini. Ketika ngamuknya selesai, kita begitu, ngamuk meneng, ruwet meneng. Tambah ruwet kan, ngamuk meneng, ruwet meneng. Ini gampang lungset, gampang pedot. Tapi jangan bener-bener, seketok. Jangan marah. Saya marah terakhir itu 30 Januari 2011. Saya nggak tidak marah itu gara-gara Gus Dur. Dulu waktu meresmikan bandara di Malang, MC-nya begini. Presiden Abdul Rahman Saleh. Di bandara Abdul Rahman kalau Pak Ustaz ada lagi bicara, ya caranya apa kita? Itu lanjut ya. Taruh, hati kita gini loh. Gimana ya perasaan Ustaz ya? Dia lagi ngomong kok tak tinggal dengan HP ya. Jadi Ustaz yang hebat. Utak, ada apa? HP kude. Diriji kude. Pulsa kude. Kalau Ustaz dapat untuk ini, cemplung kan? Teman enggak? Matematika jangan satu sama teman mesti itu tadi Umi Dayati bisa ngutangi orang dan Umi Dayati punya duit. Jenengan bisa ngutangi orang dan jenengan punya duit. Kita bisa membantu anak didik kita kalau kita sudah selesai dengan diri kita. Nah seumpama kami awal DWC impossible. Karena apa? Nulung awal dhewe ora iso karo nulung kancamu. Iya atau tidak? Nulung awal dhewe ora iso karo nulung murid. Maka selesaikan diri kita dulu. Kemana minumnya? Tapi sih lumayan disediakan. Aku minat Samarinda selama 4 jam ya mau bebas sampai apel kan habis. Enggak nih, coba aja. Ojo mikir apa takut. Hari ini maafkan orang-orang yang menyakiti ya. Ya maafkan, maaf. Kami pulang ke rumah pada berbujuk ya. Terima kasih ya. Sudah jadi suami yang baik. Sudah ya, bisa jadi istri yang baik. Ya, coba langsung ya. Kalau saya selalu bilang mahasiswa saya sudah terima kaji pertama yang sowangi ibu. Kaji pertama itu benar hidup makan. Percaya sama saya. Saya selalu bilang sama mahasiswa ya sudah terima kaji pertama yang sowangi ibu. Dan itu juga tidak kedua. Kaji pertama saya kau buat di fisik itu. Itu akan membuat hati kita damai. Dan menurut butuh orang tak pengen dulu ada siji, pengen lu mobil siji, pengen lu rumah siji, pengen lu rumah lu, pengen villa. Nanti jadi guru, nanti ini terus dahaga.
nek koyo ngelak ngono kuwi diobeni banyu segoro. Nah bulan depan kan emang gaji nang ayo. Berani soal gaji bumi. Aja mikir apa-apa, nek mikir apa-apa kalau masalah data, ting, jebol. Bisa bayangkan? Ini air ini penuh dengan penuh masalah. Nek ada masalah data, tung, jebol, tung, bior. Gak iso terima sambatan anak. Karena jenengan dewe kebek mas. Tak kasih logika dulu. Mulai iso tak aja ini sebelum kita mendefak diri kita sendiri. Nah ini otak kita ono kosong, ono masalah data. Belum. Ono enggan. Belum. Ono enggan. Akan jadi danau yang damai kita. Berjanjilah, menjadilah ustadz-ustadz yang ditunggu santri-santri kita. Sampai kalau ditanya ustadz yang paling di sini ini, tunjuk nama jenengan. Mulai sekarang, ayo kita berkompetisi secara aktif. Ustadz paling disenangi santri, ustadz itu. Ya Allah, jam 12 bengi dijajur hati itu. Nah kalau hidup kita penuh masalah, gak mungkin ustadz bisa membahas orang lain. Hongnya si umat kan PDW. Kenapa? Belum selesai sama dirinya sendiri. Maka selesaikan. Nek selesai kan kolomnya ada space. Contoh. Saya tak minum dulu ya. Biar orang contoh nih. Saya minum biasanya dibaca tunggu ya. Coba lihat saya. Ini anak spesial. Tadi kan kebun. Ini anak spesial. Kalau ada masalah datang, belum. Oh no, enggak. Ini untuk membantu teman, membantu pondok, membantu siswa itu mau belum. Oh ini yo baperan. Oh baperan itu gini mas. Nah, sadar, kudu ge api. Saya langsung dia tanpa fitnah ya. Sak, udah nyanyi ya. Disuruh nyicil kok takon. Jenengan datang, ngobrolnya tambah rame. Jenengan awalnya apa? Dari sini kelihatan. Karena ilmu situ. Jenengan yang cocok dari Ustaz Tata Irfan, awalnya yang putih atau biru. Saya kakek masalah, abu-abu. Saya utangnya agak bumbu. Anda betul-betul. Kakaknya bener, gak bisa loh. Gestur tubuh, senyum, itu membuat santri datang ke kita. Ojo nyala ke santri dulu. Kita dulu introspeksi. Senyumnya, pandangan mata. Sejak tadi, nah ya pandangan matanya dibantu. Nah saya ngomong ini baru saya maju di depannya. Lihat saya. Ayo jadi public speaking mas. Gantian saya mas, sampai semua mas. Gantian, ayo. Mario Teguh tag loh mas. Mario Teguh itu 2 jam 90 juta. Maaf, kita jadikan kokum. Kalau di luar Jawa 50 juta 2 jam. Bukan, Pak saya. Maaf, ini bodoh ya kampus akal. Di mana-mana apalagi mahasiswa. Mahasiswa dibayar. Mesti jalan kiriman mobil bapak membayar. Nggak, ayo mahasiswa gelap sekitar yang aku misapi. Sehingga kita nanam nek api auranya api. Nek ngamuk aja mesem ya mesem. Ikuti saya. Q S. Itu 12 syarat ditarik sama Allah. Nah, latihan no Q S. Orang sok delok ambene kancane. Ambene dhewe Q S. Latihan nanti di kamar Q S. Bocor di kelas. Senyum itu lemak LDL-nya jadi turun, HDL-nya naik, hormon adrenalinnya naik, enak di
perempuan kan pakai celana. Masa aku gak celana ngabur aku. Karena aku gak pakai celana, masa aku minta aku. Sehingga saya pede. Nah di sini tokokan. Kalau saya perempuan itu pakai apa? Ya, kayak feminin. Mau rasa melo-melo. Pedaan, orang sambil melu juga. Jadi sekedar menjauh lipstikan pink belajar Pak Joko mulai sampai korban Pak Mentang. Jadi orang melihat nah bumi aliran saya tidak boleh pakai lipstik yang monggo ya nggak usah pakai lipstik. Cuma kayak topung aja. Ya kalau perempuan pink aja lah. Itu nggak orang lipstik. Saya tuh punya yang ini dok. Lu rasa lipstiknya orang. Ya Ustad, itu udah diberi bumi. Ojo sampai nutupi lambe. Itu membuat kita confident, nyaman, comfort kita. Nah itu untuk menolong orang gampang. Pokoknya kan orang sih diblusuk ngomong, orang sih dibulang, orang sih dikain jadi perangkat. Saya kayak biasa kalau ditanya, ya inilah saya guys. Mahasiswa saya kemarin, mahasiswa saya cuma Ustaz. Namamu siapa? Namamu siapa? Kodokmu sama teman saya. Dan dia bilang aku pengen cepat. Kodokmu sama teman saya. Namamu siapa? Siro bu, Siro bahasa Jepang putih hayu kan? Tangan putih, tangan hayu. Siapa jenengmu? Siro bu, segera Siro dia. Kita punya kelebihan lah. Kepribadian itu selalu majemuk, nggak ada tunggal mas. Ayah, Ustaz. Kepribadian itu selalu majemuk. Orang ambil orang elek. Ya. Nek karakter itu selalu api. Dua-duanya masih bisa berubah. Kepribadian itu api saya. Selalu majemuk, nggak tunggal. Pinter, rajin, tapi sombong. Coba pinter yang rajin, aja sombong. Malas, telatan, tapi loman. Jadi loman. Gegabrus, pemainnya sombong, ngamuan, ngentutan. Cemplung nokola. Ora. Elek kok ora, selalu ada api, selalu ada elek. Nah penceman, guru, ngasuh, ustaz-ustazah. Jadilah istilahnya apa? Pengasuh pendamping, pengasuh kalau di pondok terbilang kemarin juga ada. Jadilah pengasuh super, bukan biodata. Oh ya Allah, jadi saya terima apa? Aja sampai keliru. Salamnya untuk bapakmu. Nah jadi ekspresi dia gambar ini. Ustaz tak tahu ya. Saya sudah meninggal. Ya itu blocking sudah ditutup. Anaknya untuk mencairkan lagi nggak cukup setahun. Blocking sudah ditutup. Aku udah datang. Subhanallah sama ustaznya. Ustaznya juga nggak punya anak. Sangat sama ustaznya. Iya ustaznya punya lah. Baca lah. Jadi coba jauh. Salam ya untuk ibu. Ibu. Aku nggak tahu siapa itu. Aku sejak kecil di mana ini. Siapa itu? Itu di Jakarta misalnya sudah diblok sama dia. Makanya buka biodata dulu. Subhanallah anak laki dari 7 saudara. Kenapa kamu di pondok? Paling ribut omah. Yang repot paling kamu punya. Nah anak sekarang generasi milenial
Generasi milenial itu di teori tidak ada. Tapi revolusi industri 4.0 itu ada. Generasi milenial itu ciptakan netizen. Itu anak-anak yang lahir tahun 2000 ke atas. Generasi netizen itu. Generasi TikTok ya. Ojo didik bocah-bocah ngono dengan menggunakan kata tidak. Sing lebih kita dua kata terakhir. Ojo tulinan banyu, coba kita ini. Tulinan banyu. Ojo mulai bengi, jangan betul. Mulai isu. Tapi pacaran lo itu zaman anak sekarang. Sedang apa macam? Masih. Sedang dulu ya menikah, sedih. Gimana perasaannya? Bulan madu setelah menikah, mau. Pacaran tuh menghabiskan waktu. Serius, serius. Makanya lagu-lagu pacaran harus bermain-main. Runtuhkanlah jodohku, ganti lagu, ganti putus lagi, cari lagi. Kenapa? Sebab mulai cilik itu dirimu, tanda itu diajarkan gampang putus asa. Mana terus bangun jodoh, hatiku sangat. Lalu hubungan itu saya kok kacau. Kalau ku tinggal empat, ku pegang erat, medit ku tadi. Nanti dicurigai di sekarang saya cukup ganti buru-buru dekat. Meletus balon hijau dua, aku nyebut balon lagi. Aku ngasih 5, aku bagi pada semua. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layangan. Kurang layangan kotak. Panjang. Oh, bintang kecil di langit yang biru, bintangnya mesti petang. Logika anak-anak terbaru. Jadi betul nih sahabat, selesaikan dengan diri kita sendiri dulu. Kalau mau jalan, waktunya habis. Jadi kalau nggak sempat tanya jawab ya SMS dulu ya. Kalau nggak jawab. Coba Ustaz, sekali waktu ngobrol. Coba lihat mata saya. Bismillah. Misalnya Gusti Allah minta sakitan bayar 1.000, kita harus bayar berapa? Jam orang gak ketip itu loh, buta Ustaz. Nek gak percaya menisuk cobaan diri. Jam gak ketip. Gratis Ustaz. Di rumah sakit dulu jam 200 saya kagak terus bonus buka makan. Ini kan dikerjakan kan? Gratis dipokongin kan? Teman saya stroke 2 minggu yang lalu. Maaf. Sekarang harus ada sedia oksigen di kamar. Oksigen itu 1 juta setengah. Seminggu habis, berarti 1 bulan 6 juta. Gajinya jadi kan kayak itu oksigen. Sama Allah. Belas gak tunggu. Maka di sini ketika penyanyi sudah di sini, penyanyi harus bilang, ya apa caranya konfes atak siap bangga telah menerima saya. Tak gede loh karena saya ada di situ. Itu orang hebat. Jadi jadikan bagian perahu ini kolam berlayar. Jenengan ikut di dalam. Ojo sampai lihat dayu kanan jenengan kiri. Si sekarang Ustaz. Woi, kanan woi, saya kanan ini. Maaf, liane dibalik dari itu fungsi bisa dibuka. Liane ngajar, bu, ini ono Ustaz ini. Tasih ono wong iki kan. Tapi ono wong ilang. Ustaz makhluk gaib iki. Bisa dikatakan, enak, bener lah ngajar ta. Tapi nek wis bisa bolongi kapal iki. Nanti wis panggil apa? Ini masih tes case masih tahun, berapa tahun? 5 tahun, ini masih tes case mas. Stabil itu kalau sudah 14 tahun itu stabil. Hidupnya sudah membranding, mas kerja keras. Belum saya menang, bilang
itu biasanya gonjangan-gonjangan mulai rotok, badainya mulai rotok. Nah itu semangat-semangat ya. Jadi hati-hati. Saya banyak mengalami pondok sekolah buat di tengah-tengah perjalanan banyak. Ada di Surabaya itu sampai ngejit ke disegel. Sampai saya datang, buka. Pecah. Ini dijaga, ini dijaga. Jadi sekarang kita kerja keras membangun membranding institusional branding akhlaknya. Terus sampai anak putunya di lingkungan. Sampai anak-anak itu lalu cari aja guru gue enak. So, dan jadi anak usul gue aku gak orang. Kalau nanti mau sih ngajari aku mesem. Ya Allah, jadi depan kanan neraka bumi. Ya Allah, sih ngajari aku kius. Jadi ada yang nyala. Kemarin ada. Aku ini nggak boleh pakai pesan hati-hati sekarang banyak setan boleh kos-kosan. Kepada semuanya. Setan itu kan berdasarkan negara di mana tinggal. Setan di Amerika itu kasih-kasih, itu berdarah, sumpah. Setan di Cina itu dipuji-puji. Setan di Indonesia itu dipuji-puji. Supaya sok beransok. Nah kemarin waktu pilkada pilpres, setan itu mulai nama main gue. Wes ono gambar itu buat itu. Kami pilih saya. Setan itu mulai nama main pada gak situ tak berkos-kosan. Selesai kita dengan selalu bersyukur. Nanti setelah selesai saya ceramah, ini pun orang tua kita. Maaf belum bisa pulang. Terima kasih ya Mas sudah didik aku jadi sarjana. Sekarang aku ngajar di pondok besar Mas. Makasih Mas. Mama. Dinare. Biasanya ini telepon jatuh beras orang. Bilang maaf sama teman-temannya. Bilang kadang pilihnya maaf ya kalau ada salah. Bahwa di bedanya, bahwa itu alam bawah sadar. Ini selalu sadar. Anak-anak itu mengcopy behavior dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu punya jalan. Dia mati sama anak. Bukan kes duduk ini apa? Misalnya ya ada anak contoh mau curhat ya duduk. Puas ya. Nah, ojo di samping. Boleh sambil nulis sambil minat. Ojo di samping. Oh. Lalu tinggi kan tak hari-hari. Anak sekarang tidak setanggung jawabnya. Kami praktek di rumah sakit Nusa Bunda, Pak. Tim saya yang praktek. Menjadinya orang itu tidak pernah boleh ke sana. Bilangnya dari Atapia gratis. Daftarin. Ada konsul dan ditarik. Menjawab 20 anak SMA yang datang ke klinik saya tanya, kamu ingin kuliah di jurusan apa? Kata, loh, kamu ingin kuliah di jurusan apa di sini? Apa? Ini anak yang suki itu kami mama dan kami papa. Enggak mandiri. Nah, anak suki itu disetir sama mamanya. Kadang-kadang pondok itu karena orang tua, belum dari kesadaran anak sendiri. Nah ini menjadikan sadarkan anak-anak. Kalau di sini orang tua saya banyak mas mengalami kasus, di salah satu pondok. Saya ceramah tuh anak ikut-ikut. Nah, ada apa? Sampai dipanggil individu sama teman-teman. Gak mau bergaul dengan yang lain, tapi pintarnya luar biasa. Maaf, ibunya salah satu direksi pabrik pupuk, bapaknya direksi bank, anak itu enggak. Baca ngobrol, nambah. Papa sama mama kan gak ingin karirnya terhambat, makanya aku ditaruh di sini. Biar mereka bebas berkarya. Kasih orang lain, tak perlu. Nah, peluang itu menunjukkan siapa kita. Jenengan sing utangi akeh peluang itu tak kosong. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Semangat ya. Ini dilatih mana? Paham ya? Apa perlu aneh maaf bahasa basi? Semangat ya. Semangat. Coba ya. Nah, ayo. Kan rasanya apa? Semangat ya. Sama Ustaz. Kasus maaf pondok-pondok menengah ke atas sebenarnya anak-anaknya biasa dilayani di rumah mbak sehingga di sini itu masih terkopi. Nah hati-hati jenengan pengasuh akademik
Jadi di situ penyiar harus branding dengan wah bukan itu, ya biasa gitu. Masa gitu aja gak bisa manggil, nah gitu lah. Jadi penyiar harus memposisionikan, penjenengan harus punya, ya itu lah, wibawa. Tapi tetap dekat sama anak-anak. Kalau pas, ayo jalan-jalan sama saudara ya, digandeng, gimana sih? Nah ini lah. Jadi ya, bisa nyanyi lagunya akak ya. Bila nanti saat tiba, saudara itu ini coba dekatan ini. Ini saya sedang mengalirkan energi positif saya. So kamu bisa ngobrol, digandeng. Sing cewek orang sah. Katanya gue bisa menggandeng. Kita bisa lagi. Cowok sama cowok ya. Orang itu ustaz ada itu ini. Kenapa kamu mentak ini? Itu ya. Boleh jujur. Aku GR ya. Insya Allah jenengan akan merindukan saya. Iya atau tidak? Ini awalnya lagi tak transfer lagi. Dari sini. Apa teman-teman itu? Karena apa? Kita satu modulasi, satu frekuensi nanti. Jenengan cakap kalau begitu lihat saya orang klik itu satu modulasi, satu frekuensi. Nah, itu belum satu frekuensi. Anak ada satu frekuensi dengan kita. Anak yang sering nyanyi, ya kalau pacaran kita tahu lagu-lagu baru. Wah, lagu-lagu baru. Dia pada saat tertutup bumi nggak boleh dengarkan lagu, boleh di sini boleh. Nggak boleh kan ya? Nah, nggak boleh. Tapi hati-hati anak-anak pulang nggak? Iya atau tidak? Maaf, ada satu pondok nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa HP bener. Tapi sebenarnya di kampung. Ketika jauh tak ajak nyanyi lagunya Ariel Noah. Aku lagi mandi kabel. Saya cuma ketawa. Tak ajak nyanyi lagu di Dewa. Apa semuanya? Katanya nggak boleh bawa HP. Kata bilang, yang sebelah kan selalu ada tanggapan. Saya salah satu pondok di Kalimantan. Semuanya pakai. Ada. Saya senang aja. Tapi waktu saya ceramah di Jawa dia cadarnya. Bumi tidak punya gunanya nggak ceramah. Saya kalau ceramah harus saya lihat ekspresinya. Kalau nggak gitu kan saya nggak mau. Cewek-cewek ya di sini gurunya, ustaz. Ada guru ustaznya lah di mana? Ditutupi triplek. Bukan. Kalau ceramah ditinggal turun kayaknya. Mungkin ada ya. Ada ditutupi triplek. Waktu cowok mas mana buku doang. Kalau saya kerja mati rasa, dirimu melihat saya kalau babu kan? Kan itu mendekati anak, masuk ke dunia mereka, baru kita bawa ke dunia kita. Jangan memaksa kita bawa ke dunia kita. Kita pernah seusia mereka belum pernah seumur kita. Saya pernah umur 20 pernah, 30 pernah. Petang umur saya ketemu yang tahu tak. Benar-benar kan saya gimana? Percayalah aku. Saya bisa merasakan seusia ustaz karena saya pernah merasakan. Tak coba Malaysia ini senang ini. Aku guru masak. Tapi kujolnya dia patahkan aja nih yang terbuka. Ini soal saya terbuka. Saya ada besok lah. Nanti gak besok ya itu ya Allah. Masih besok ya Ustaz. Itu pertama begini. Mereka satu kena OCD mas, obsessive compulsive disorder. Selalu semuanya ingin rapi dan dia jadi komando. Ayo di sini pondok, ayo dikerjakan sendiri. Coba, apa yang biasa? Ayo masa begitu sama Ustaz. Ustaz tak ingin dihormati. Izinkan anak-anak menghormati kita karena kita memang pantas dihormati. Jangan cari jadi Ustaz tak usuk dari kita. Mau aku. Delok Ustaz sekolah ini. Sikile ngambah lemah kok. Izinkan santri kita itu hormati kita karena kita cepet tiba akrab tetap tapi kita masih punya barrier, masih punya mohon maaf, masih punya pagar.
Di mana anak-anak maaf dan saudara-saudara dengar telingannya Ustaz. Saya nggak usah keras-keras. Coba sekali lagi, Ustaz. Hebat. Ustaz. Saya menjemur. Makanya, audio ikuti saya. Audio. Visual. Kinestetik. Audio. Visual. Kinestetik. Telinga kita mendengar. Waktu mendengar. Ajar pas. Ngomong mau curhat. Ngomong. Ini orang yang tidak pengen mendengar. Ngomong. Buka. Dada kita dibuka. Kayak itu tutup kambing. Nah, jangan memutuskan. Contoh, aku nanti belajar matematika terbiologi. Besok mata pelajarannya apa? Matematika. Kalau gitu kita harus belajar matematika terbiologi dulu. Biar dia yang memutuskan. Ustaz. Jangan kita. Contoh, aku gini apa gini? Ayo pilih yang mana? Kalau ini gini, kalau ini gini. Ayo pilih yang mana? Biar nanti kita tidak disalahkan. Nanti salah pun dipakai. Hati-hati mas, mbak, ustaz. Sekarang banyak anak-anak kena penyakit manipulatif. Hati-hati. Ingat tuh ustaz lain sama orang tuanya. Hati-hati. Kalau dulu zaman kita kita diseneni guru kita. Lapor wong tua yang nyeneni. Iya. Aku tapi dimarahi guruku, kowe mesti salah. Sekarang, tak digepuk ini tidak ada sinamo, boleh nama. Ma, aku kompokku sampai aku mendung. Dilarang marahin jago silat, sopo. Ibu serong tahun jangan batik mau. Kemarin kasus nih Sidoarjo. Guru nih jembit anak kok gak salat tinggal. Dengar kasusnya. Guru nih jembit anaknya kok gak salat tinggal SMP. Guru nih perlu penjara. Kelompok guru sama guru. Tersinggung jadi ustadz dan guru. Kalau profesi kita diacak-acak orang-orang yang gak penting. Jangan dipikir karena mereka sudah punya uang, mereka sudah punya kekuasaan berani menghina. Tak kasih logika sederhana. Saya bilang itu sama mereka. Dokter di rumah sakit itu bedah sirai wong. Orang masih ngapa polisi. Bedah otak ini wong. Orang tubuh itu kan kaitannya dengan nyawa. Loh ini dengan akhlak loh mas. Akhlak dengan nyawa itu sama pentingnya. Puncak ilmu itu akhlak. Jadi manusia. Mereka bilang, oh iya ya bu, bilang dokter di rumah sakit gaji sih lah ibu kok gak mesti lapor polisi. Guru jewet lapor polisi, guru ngablek ini toh. Sampai akhirnya kadang-kadang ustaz udah bu, daripada berurusan dengan polisi. Nah, kita harus tetap berjuang. Kita adalah ustaz yang harus dihormati anak-anak. Siapapun mereka kalau salah kandang dari kita dulu. Kita dulu sih benar. Salah, ustaz salah, ustaz. Salah, ustaz. Kata benar, kok bendi? Biarkan anak-anak mengkopi kita. Kalau kemudian betul-betul didengarkan, boleh sambil nanti menulis ada anaknya ada masalah apa, tapi didengarkan gini. Visual kita enak dilihat. Kinestetik gerakan kita tuh nyaman gitu. Ojo dikawin-kawin. Anak sekarang gak setanggung jenengan dulu. Coba jujur ya. Dulu jenengan kuliah di luar kota. Berapa kali orang tua jenengan jemput jenengan? Gak pernah. Belas. Daftar DP, kuliah boleh kos DP. Dikei duit 200.000 wes apa carane cukup. Ada UM ku sakti mas. UM ku dikei 500.000. Salunan urip. Sakti ya UM. Makanya kalau saya bilang UM kan sakti UM itu. Nek umrah atau gak kuat. UM ku 500.000. Sing iso tuku softtek, sing iso tuku wedak, sing iso tuku ya Allah.
dinas dari vertebra sehingga saya anak sekarang tidak sekuat maaf banyak kena penyakit speech delay, komunikasi sosialnya jelek sekali. Diajari caranya SMS sama ustadzah, jangan pakai huruf besar semuanya nak, kecuali HP-ku baru dan belum bisa menemukan huruf kecil. Jangan pakai tanda sebut, tanda penduk. Kalau telepon sama ustadzah, sebutkan namanya Rizka ustadzah dari satu impian juga mau konsultasi ustadzah. Halo ustadzah, halo saya siapa? Halo. Komunikasi sosial anak sekarang jelek. Nah itu harus diajari. Jangan kenal. Ini kan hormati di komputer sih. Gak ngerti mereka. Jadi dikandani. Kalau lewat di depan ustadzah, mau bilang permisi ustadzah. Duduk. Jadi anak mau suki dulu. Dikandani. Ayo bilang permisi. Kalau sama ustadzah duduk di sini. Ustadzah permisi. Oke, ikuti saya semuanya. Intelektual, aktual, emosional, spiritual. Itu 4 pilar dalam kitab pidana. Sidik, amanah, tabligh. Kita harus lebih pintar. Sampai kapan? Harus pintar. Tangannya gini. Nanti ada tanya jawab. Ya, setelah 11 tanya jawab ya. Nek lali ya wis. Tangannya gini saya. Mbak, jojokin. 2, 3, nah jadi diperiksa nih, dilihatkan di atas jempol kanan atau kiri? Kiri. Siapa yang jempol kanannya di atas aja? Siapa yang kiri? Siapa yang tidak punya jempol? Nah ini gak ngacung kan, gak ngacung. Oke. Nanti siswanya santrinya juga. 1, 2, 3. Insya Allah konsisten. Kata ini memang nanti kapan-kapan saya ingin ketemu siswanya. Sebab kadang-kadang pernah siapa yang dikandang disuruh menghormati ustadzah itu dengan orang lain. Masa mereka saya suruh menghormati saya sendiri? Biar saya beritahu. Jadi kalau ada ustadzahnya itu Pak, ini loh Mas. Coba kalau di pondok itu Pak yang nyalain, yes ini Mas. Iya atau tidak? Ada satu guru sama guru ya. Kalau mau nanti sekarang mau berpandang standar kerja jadi kan tuh banyak stres juga gara-gara apa? Kayak belajar siswa dijadikan satu kelas. Contoh Mbak ya, jempol kanan di atas itu otak kanan jenengan dominan. Tipe musikal itu jenengan senang dengarkan musik. Tadi nak kerja dengarkan musik. Jempol kanan di atas. Itu udah belajar ini jenengan. Saya nyetek kaca itu kayak nyatu. Dia bocah begini Ustaz, 15 menit gak paham. Kadang-kadang anaknya diam-diam. Ayo kamu makan ya. Kita udah gak nyambil yo gomongan. Jempol kanan di atas, coba verbal. Kita kecakin ya Ustaz. Coba ya, aku liburan lagi Pak. Jomne. Kita semua mana ya? Jangan gak mau sama lucu. Makanya kenapa jangan kan ayu. Coba. Oke, go ya. Kerja nih sambil cerita. Bocah koyo ini itu nenek kelas sering diseneni ustaz-ustazah. Masalahnya dia memang harus ngomong tuh buka otaknya.
kamu. Masalahnya udah kamu. Sing kinestetik, jadi kan kinestetik. Kerja 10 menit antara. Wah, balik meneh. Kerja 10 menit kayak promo. Seneng nyali, riba, kerja yang mengakui. Belajar kepala sendiri di sini. Balik sasaran. Hubungi kakak dan saudara. Kamu jangan ganggu temannya. Diam. Kepala sendiri gitu ya. Belum pada tahu. Ya Allah. Nanti kita kelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajar. Dahsyat. Nanti tes pertama, saya lupa ya. Kita kelompokkan anak IPA, IPS plus gaya belajar. Ustaz saya nggak stres. Ayo anak-anak ngobrol dulu 2 menit. Berhenti. Kau tak elak buka ini mas. Pelajaran menjadikan terserah aku harus kontrol gitu pak. Begitu kalau ini ayo sekarang pakai supaya selesai belajar lagi. Itu serapan yang luar biasa. Lihat ngomong itu mantan itu ketinggian. Dia mau menang. Ulah itu apa-apa. Ada itu mana-mana kau tak ya belanda. Sehingga saya IPA IPS hati-hati anak-anak IPA IPS. Anak sekarang nggak sekuat. Anaknya orang nomor 3 paling kaya se-Jawa Timur mas. Oke, Kak Suti dong. Saking sugih itu sadane isu duwe atusan ewu didepok dipakan kopi. Kita ini saya ingin anak saya masuk kedokteran. Mau coba pun kedokteran, anakmu tidak sama Maya. Gimana ya Bu ya? Anak tunggal Bu, saya ingin anak saya jadi dokter. Anakmu tidak sama Maya, betul jadi dokter. Anaknya datang saja. Tidak apa-apa Bu, saya bisa mengatasi. Terserah Pak, pokoknya harus ngomong. 2 tahun yang lalu di wisuda saya menjadi dokter. Ibunya menunggu di bawah. Selamat anakku, kamu sudah jadi dokter. Anaknya, kamu siap. Stres mendadak. Nah ini tugas kita selalu tanda. IPA IPS itu belahan otak yang berbeda. IPS iso dari dokter, iso dari arsitek. Tapi nanti jadi dokter yang tidak berprestasi karena sama aja bakat minatnya memang IPA. Kemarin ada yang IPS datang ke saya, Bumi, saya anak IPS. Terus matematika saya 8 kok papa marah terus Bumi. Ada kelas 12. 11. Apa saya baca? Golek motor rapote bapak. Terus siapa yang punya foto? Begitu bapak matematika cuma 8, 9, 8. Dia langsung ke bapak lagi. Papa dulu cuma 4. Nah ini harus kita sadar. Maaf Mbak, dulu jenengan mondok atas inisiatif sendiri. Mondok dengan disuruh orang tua. Jadi kita kudu sadar. Maaf. Di rumah serba dilatih. Nengene kudu mandiri. Beda. Di rumah oleh tulinan HP sakayangke nonton TV sedina seringi dijatuh wae. Nengene dibatasi. Dan harus kita sadari anak-anak dibatasi itu mesti harus memberontakan. Ada masa-masa yang anak merasa gak nyaman. Kok gini sih? Di rumah aku. Nah, kalau kita harus status yang baik. Hebat, anak hebat harus tahu gimana di rumah, gimana di pondok. Nah, saya gak pegelan. Di rumah di mana? Mulia. Sengaja kayak begini. Tinggal santri datang ayo mulia. Orang tua juga berpengaruh. Maaf, jangan nyalakan ustaz-ustazah saya. Anak-anak itu investasi orang tua sejak perempuan dari anak. Ojo nyalaki. Saya kalau ketemu orang tua itu ojo nyalaki guru-guru saya, ustaz-ustazah saya. Dulu waktu gawe anak jenengan apa
disusui enggak itu orang tua. Sehingga menurut saya suatu tanda pendidikan sudah mendapatkan hasil meskipun sudah berproses. Maaf ya, kalau karakter itu 80% di masa golden age 12 tahun ke bawah. Tapi kalau SMP SMA, itu waktu itu dulu sabar, lempung itu nak sih terus nggak ada diungkek-ungkek kalau mau pun akan ganti. Tapi sekarang ganti di bentuk pecah. Ranting itu nak sih lemes diganti bonsai gampang. Itu karakternya. Akhlak itu kecil. Dulu disusui sama ibunya atau enggak? Jadi kan banyak punya anak disusui kan. Misalnya itu kan ini boarding anak-anak yang dekat sama ibunya. Hormon masih toksin itu hanya muncul saat ibunya menyusui. Oh seperti melorong. Semua benda kena gravitasi bumi itu semua. Sebelum orang tuanya minta maaf sama anak, itu ada hal yang kesalahan dalam pribadinya. Maaf, ini menyusui kan ini kan gak mungkin susunya ini bayi ini kan, masa ada diselang. Oke, ya tapi, nah ini gitu kan, ini harus masih tahu sih. Paham ya Pak ya, kalau dulu dia tidak menyusui anaknya tanpa alasan yang jelas, punya penyakit, HIV/AIDS, kesuburan apapun, nanti minta maaf sama anak. Saat guru kita tadi apa? Banyak kemarin saya di Pesuruan. Bumi anak saya usia 12 tahun kok belum bisa ngomong. Coba kita latih gini kan? Dulu gak disusui ya? Kita ke rumah sakit, saraf spitsnya minta diluruskan. Gak disusui ya Pak? Kok bumi tak? Nah itu kelihatan saraf spitsnya gak lurus. Nah, menyusui Pak ya, puting susu bayi, ibu puting susu ibu, dilemnya mulut bayi, bayi langsung itu pendidikan intuitif dari Allah. Saraf spitsnya diluruskan sama Allah. Puting susu ibu dilepok matang mulut bayi, bayi langsung nggak ada yang ngajarin, ibu nggak ngajarin. Nah caranya nyusu ini bapaknya orang ngajarin. Itu pendidikan intuitif. Bayangin dong, saya baca bingung, baca. Itu namanya pendidikan intuitif. Saya bilang sama mereka, wahai orang tua, kalau dulu tidak menyusui anaknya, minta maaf sama anak. Bilang, sebenarnya ya, nah itu orang salah. Cukup, gak usah diterusin. Ibu menyusui kamu sekolah. Itu bapak orang salah. Kemarin berat itu, Bumi, boleh gak saya susui anak saya? Dulu saya tidak menyusui anak saya. Terus, boleh gak saya susui sekarang? Aku berbeda, semester 5 aku bilang. Kami susu mama. Nanti akan muncul di radar malam seorang mahasiswa UB semaput minum susu. Ini tutup salah ustaz. Makanya Mbak, sejak awal biodata itu dilihat. Nek perlu sejak awal sudah punya rapot psikis anak. Jadi jangan kalau nggak punya rapot psikis anak, jangan bingung sih nomor ini. Ini kayak ini kayak anjir nih bocah rotot tantrum. Bocah tantrum nyaman. Salah satu sebabnya apa? Dulu waktu masa berangkat, Allah itu menekan secara agresif ya. Anak berangkat itu lah. Wong tua suge-suge itu kadang-kadang segera pengen anak melaku tidak bawa atau baby water. Pernah lihat? Saraf agresif anak dan tertekan. Engkau SMP tadi ada tantrum nyamuk anak. Jadi ada tantrum itu terapinya gampang. Kok mau berangkat nih kok? Insya Allah, kalau kita ada boleh bebas. Tapi jangan pakai ustaz-ustaz saya. Ini perjalanan
belum menikah hamil. Ada atau enggak? Ada. Ma, aku hamil. Siapa yang melakukan itu membuat malu keluarga? Sejak dari dalam kandungan anak ini tidak dilayani. Nah, menikah hamil. Ya, aku hamil. Alhamdulillah, yuk belas hamil tombol. Jadi pendidikan sudah membawa anak yang tanggung, anak yang kucing, anak yang minder. Mari datang di klinik saya. Bumi pengen pindah sekolah, sudah kelas 12 SMA kok. Kelas 12 kok pindah sekolah gampang. Saya dibully teman-teman. Ini 24 jam ini pembulian lebih sering terjadi, Mbak. Pengasuh harus apa ini harus mendeteksi. Kenapa? Katanya bibirku tebel. Pengen tak bibir tipis. Kalau cepet mau lawan. Anak sekarang kita dulu di Rono, bibirku tebel. Saya iso kayak nyakot anak mungkin. Tangguh. Termasuk jadi nanti saya tanya saya, Bumi saya dulu tidak disusui kok speed saya baik-baik saja. Camilan jenengan dulu itu atau Santos? Marni, Shanghai, Karak, Tebu, ada peso, semonceng. Ya udah. Nah, camilannya ada nongkrong sakit dulu, harvest, cikit, telengar. Tadi ngomongnya kadang-kadang gak teh. Dulu kita yang kumpul keluarga besar kan bapak ngobrol, adil kami kita dan saya itu dinana. Sehingga berkomunikasi sosial menjadi anak-anak ansosial. Bukan salah mereka, salah sistem juga, salah orang tua juga. Kadang-kadang pulang ke rumah semua ngomong, waduh, area-area berbahasa, kamu siap ya mbak. Adik mama ya sini mama duluan, mama siap. Boleh ngampon gak coba lihat anak yang baru pulang ke rumah, kata ke pondok, mulai dulu mamanya. Beda dengan jenengan adaptasinya tinggi, adaptasi sosial. Coba, ayo lompat tinggi, lompat atau berobot. Begitu berobot jadi seneni kaca, loncat tinggi, itu berobot tinggi. Kita terbiasa berhadapan dengan sosial. Anak-anak gampang, sehingga saya OCD, gak mandiri, manja, tapi dasar dari semuanya. Anak itu ketika dihantarkan ke pondok, diwawancarai enggak orang tua plus anak. Itu yang harus kita nanti kita perbaiki. Kenapa anak? Sampai kita tahu anak ini di pondok memang benar-benar keinginan dia. Apa itu benar? Apa salah boleh kalau keinginan orang tua? Enggak salah benar. Tapi tolong anak juga diajak membuka. Kadang pokoknya nurut sama ayah, nurut ya, nurut. Ayah tuh mesti baik untuk dirimu ya, nurut. Dimana takut. Itu beda. Contoh ya, contoh. Anak saya mau SD, ajak keliling-keliling, pondok dan sekolah-sekolah, ngambil waktu itu bermono mbak. Anak saya tidak bisa pilihan. Sambililah mah kenapa? Orang kolami, orang kayak butuh. Tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan kita yang hari ini bisa menjadi pendamping. Asal kita sudah benar-benar good. Pendidikan itu good and smart, good dulu kan. Dari good kita dulu good, caranya bicara, caranya menantang, caranya intonasi suara. Makanya makan, itu sih. Makanya empuk gitu. Ya, kita tanya jawab aja ya. Putar bau ke belakang, putar ke depan, angkat, teriak. Hati dari perut, jangan dari dada. Jangan dari kepala.
Ha. Kalau itu panjangan ha. Ha. Gak usah noleh aja ya. Coba tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas, kiri di bawah. Kanan diam, kiri gerakan. Saya dulu banyak. Good. Hati-hati. 1, 2, 3, ganti. Good. Saya dulu. Ini aplikasi otak. 1, 2, 3, ganti. Hati-hati. Sekarang atas gerakan, bawah diam. Good. Mesem. 1, 2, 3, ganti. Good. Si Rai kok sampai loh. Udah. Teriak. Lagi. Fokus 1, 2, 3. Fokus 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3, melet yang aja. Itu hormon adrenalin naik. Jadi saudara, kalau bujuk kadang-kadang berawal musbahin, pas pulang kantor, papa akan dilamar. Insya Allah stres hilang, bujuk merah hilang. Bujuk itu semuanya. Ya, tanya jawab. Mau masih ada waktu setengah jam. Enggak, karena teknik ini tadi. Sesi tanya jawab ini dua periode. Yang pertama bisa 3 penanya terlebih dahulu. Dari sisi kiri Ustaz Aan. Ada lagi yang mau tanya Ustazah? Monggo. Tipis-tipis. Oke. Ustazahnya ada yang mau tanya? Oke, Ustazah Fatma. Yang ketiga ada lagi? Ustazah Aan, Ustazah Fatma. Oh, Ustazah Iif. Oke. Ustazah Aan terlebih dahulu ya. Kumis. Salah nih. Kalau biar kumisnya. Lepas kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih motivasi dari Ibu Darma Jayati. Jadi dari motivasi Ibu tadi saya berimajinasi dan berpikir bahwasanya sinar parenting untuk guru itu penting, sangat penting sekali. Tapi yang saya lihat kejadian apa yang disampaikan oleh Ibu Budaya tadi, Ibu Budaya tadi itu menjurus ke peran orang tua. Jadi seminar yang terjadi itu banyak memang seperti dulu, tapi seminar parenting untuk orang tua itu mungkin kurang. Bagaimana pendapat ataupun mungkin kesan apa? Gimana ya? Kira-kira nih ada nggak edukasi tentang untuk sisi wali santri ataupun wali murid gitu? Soalnya pengertian bahwa saya pendidikan untuk orang tua itu masih kurang. Langsung ya Ustazah. Ustazah. Ayo bentar malam sama aku sing sering digebukin. Iko, guys. Lalu Ustazah. Parente itu wajib hukum. Sebab karakter itu 60% dibentuk di rumah. Pondok dan masyarakat itu hanya membingkai 40%. Nah, umpamanya menjadi anak-anak yang bipolar, bingung. Ning pondok diajari sholat malam di rumah, wong tuane kan ono sing tahajud. Bagaimana? Ning pondok sholat duha ngaji. Ning omah ora ono sebab bocah bingung Ustaz. Jadi terus iki sing bener sing ngendi. Nah, kalau anak ekstrovert dia kan tanya ngobrol sama kita. Sama-sama kenapa ya orang ngobrol bla 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 bla. Sing iso katarsis metu. Tapi nek mendem dhewe Ustaz. Iki sing bener sing dunia ini. Nah, anak cenderung akan memilih sing penak iki. Jadi anak-anak yang tidak stabil. Sehingga iya Mas, kalau saya orang tua itu
tahun itu diberitahu. Iki kondisinya anak SMP itu koyo ini yang sudah dilakukan pondok koyo ini, ayo di rumah tak koyo ini, klik nanti. Sehingga jadi terpadu, pasar itu jadi bolong-bolongan itu jelas. Nih pondok sudah maksimal, di rumah kayak tidak lanjut, sama aja bohong mas. Ini bangunan itu toto api-api, mungkin gak bangunan tuh roboh dalam hitungan sehari. Ya kita berharap dengan doa Astumi Jerman kuat anak-anak itu lebih kuat karena di pondok sini insya Allah Ustaz daya api-api. Tapi lebih baik lagi kalau orang tua diajak kerjasama. Ini loh yang pondok ini, memang ini jadi bocah orang bingung. Kini pondok orang mau status dan namungan orang. Ning omah, begitu baru omah. Assalamualaikum, salam ya, buat cukup potong semuanya, potong. Ini orang sing ngamuk kan. Astagfirullah. Ngompat sampai kayak guru-guru gitu. Di rumah los mas, sehingga anak-anak bertengkar. Di pondok orang kok bertengkar mas. Di rumah, hal yang sangat menyakitkan anak itu adalah orang tua itu kalah. Bisa kata apa? Saiki kata apa? Jika sekarang tak bisa apa maju? Saiki lemu. Hati yang masih terluka di goreng pondok bocah yo jabrut ae. Ada apa? Apa? Ini dia lagi sedih bapak ibu itu karena apa ya? Karena apa ya? Wis yo santai apa lho ya? Gitu ya. Aku tahu pengen anaknya. Belum tahu aku pengen cerita tapi nggak tahu ceritanya dari mana. Hai kalau tanya gimana apa katanya? Hai, tapi tidak coba ya. Hai, tapi diberi mati kurang. Hai, alhamdulillah. Nanti kapan-kapan ngobrol sama papa ya tentang apa ya? Sekarang boleh Ustaz. Boleh, lagi sedih ya. Jalan. Gimana papa? Baik. Boleh sampai. Anggaran gestur tubuh itu jadinya juga harus memahami. Oh, lagi. Udah. Gimana kabarmu? Baik. Jadi dia lagi bilang gini. Hai bibir diamlah. Ditutupi sama dia. Di rumah baik-baik saja. Hai Ustazah. Bisa kapan-kapan ngobrol ya. Ustazah mau cerita tentang rumahnya. Ustazah juga. Di rumah Ustazah banyak ada yang orang bertengkar. Oh, di orang bertengkar. Masukkan memori kita dulu. Kasih kalau bertengkar kita biasanya mandi. Di mana? Sungai. Rumah Ustazah dekat sungai. Bukan. Sungai Beratas. Mandi sakit di derang. Nah itu gestur tubuh itu kita kayak yang saya bilang. Kalau kita selesai sama diri kita sendiri, gestur tubuh anak itu kata lah. Hari ini bohong hari ini. Apa-apa Ustaz, lihat matanya lihat ke kiri itu bilang gini. Hei otak kiri, tolonglah. Aku sedang ditanya Ustazahku, aku malu kalau di rumahku papa mamaku bertengkar terus. Dia lagi kiri baik Ustazah. Nanti file-nya apa pikir? Tentang bahasa tubuh, dalam gini. Ayo cerita. Nggak mau, kok nggak mau? Betul jangan tanya terus. Kamu tanya. Ya udah, kamu nggak cerita, Ustaz yang cerita. Ustaz yang pada nanti Ustaz dapat coba dia elek. Masih sana elek loh. Ekspresi ojo flatro, ojo layak datar. Jadi Ustaz bener itu mas. Diundang kan ada, saya kan ada masih talent. Ada kan masih ada, dan itu dirutinkan.
Ini semetu, bumi anak jadi nggak sopan, nggak tekstual banget. Jadi nggak saya bilang sama ibunya, belum tidak kita sayang sama mereka. Drama Korea itu sekali lah. Emang tua aja ngomong dewe, anak-anak dewe, ustaz-ustaz dan dewe. Kapan ketemu? Sekali waktu ketemu kan. Wong tua sama anak gak putus momen. Berdua sampai kita lihat istighfar. Tapi kalau di pondok rata-rata terlalu formal. Nah, ini masih ngapi-ngapi Mbak. Saya pernah datang dari satu sekolah. 80% mabuk bareng di wong tuane. Nanti ngombe bareng berdino. Guru-gurunya sampai bingung ya apa Bu wis jam 2 kali berangkat. Ajar mau nyambil ngono wis. Ngombe kok gitu ya, kena datanya ayo. Bayangin Mas. Ben-benar itu ngombe bareng. Mereka minum arak itu soalnya banyak putih. Bayangin lho bareng haram dia halal dengan diminum tanpa rasa salah. Anak-anak rokok kabeh saya beli terjauh. Dan ini cuma balapan rokok memang itu bapak. Hasilnya lagi kalau kopi biar mereka kan. Nah itu sistemnya. Saya berharap ini pondok ini akan semakin baik. Terus saya rumus satu tanda, jangan toleran. Kita ambil terus. Maaf ya, kapal ini semakin tumbuh korban tetangga, anginnya tambah obat mati, godaannya tambah obat. Di dalam harus rapat garengan, kompak. Nek pondok, sekolah, orang berprestasi, ya saat ini orang pati berbes. Itu berjalan menjulang, mandi atau mobat mabit gak tahu. Dan rapat garengan, jeruk rapat garengan. Yang mesti sama saling mengingatkan. Seperti acara ini sehingga saya bayar, saya akan datang. Meskipun kepastiannya baru kemarin. Nah ada yang belum nih. Kepastiannya baru kemarin. Tapi saya kan bisa ngambil jabatan saya. Karena apa? Saya berharap banyak dari pondok ini. Saya berharap banyak. Karena ini namanya sudah berkibar-kibar di Indonesia Raya Merdeka. Indonesia itu negara dahsyat Indonesia. Coba yang sering pulang dari luar negeri. Bahasa Inggrisnya jatuh apa? Fall. Bahasa Jawa ini jatuh apa? Ibu. Runtuh. Jelosor. Jeledak. Nyungsut. Pakai Indonesia itu konsep diberkati. Sampai nanti mau Mesir itu sama Kisong udah begini. Sekarang sudah banyak luar Jawa, Thailand, Australia di sini ya, Indonesia tapi sih kerja di Australia. Tapi sekarang waktu biarkan orang Australia mau begini, mungkin atau tidak? Kita mimpi yang besar. Nanti pusat Al-Azhar Kayu, sepi dari asal. Mungkin atau tidak? Kok jadi kan ada suku telur semuanya. Jadi hari ini saya berharap banyak masih dalam kerja rumah. Ayo kita terus berjuang. Terus saya bilang sama Mbak Emi tadi, tak datangi betul. Saya masih bisa mengatur jadwalnya. Nanti kita foto bareng ya. Kita upload di internet. Sampai orang mati bilang, "Wuts, pondok, ya Allah, ustaz dari sekolah ini." Bisa. Acara ini mau berhenti di sini. Nggak ada nilai efek sellingnya. Acara kita tuh harus, tapi jadi harus sapi Pak, brandingnya harus sapi Pak. Tapi acara kayak gini aja berhenti di sini. Nanti kita foto, kita upload di internet. Sampai Ustaz saya juga selalu di refresh, selalu di upgrade. Iya. Oh, pasti penurunan kayak anak enggak.
dibangun di rumahnya. Sehingga anak ini kan sudah bunyai kan. Sedangkan anak ini tidak punya kapasitas di beberapa di beberapa pelajaran. Gitu. Tapi sepertinya ketidakbisaannya dia ini karena katakan itu tadi bunyai. Nah, terus anak ini akhirnya sepertinya nggak tahu ini dari modal sampai sini. Akhirnya jadi baper marah. Masalah fisik dilihat dikit dia langsung banget. Dicubit dikit dia langsung selesai dibully fisik. Sampai orang tuanya manggil saya itu dari maghrib sampai jam 8 itu nggak selesai. Karena dibully fisik, dicubit di sini. Padahal ternyata bukan. Nah, seperti itu. Untuk menemani anak yang seperti ini adalah dia itu kan punya potensi, tapi karena tertekan sama masing-masing, saya mau mendengar nggak kasusnya? Yang sakit itu santrinya orang tua. Yang harus diobati orang tua. Kalau tetap seperti itu, anaknya tetap akan dalam situasi yang pressure, under pressure. Jadi didekati orang. Menjadi ustaz dan diajak. Katanya seperti itu. Banyak orang tua sih harus dikonseling. Jadi bocah yang wapian. Sudah jadi orang tua coba yang ngomong. Eling-eling bangun ya. Pinter itu sampai umur 40 Mas Nur itu sih munggah. Tung sampai usia 40 baru tumbuh. Saya masih 57, Rupi sama dia nggak ada kocok-kocok gak jelas. Hitam sama abu-abu gak jelas. Tapi duit saya ketemu. Nah itu sih munggah. Nah faktornya potensinya api-api, tapi eksternal faktornya terus sama orang bisa jadi punya ini tak bangun motor, ini kan jadi berat. Bu penjenengan ustaz dari sakti ini kok yang ngopo, tapi sumber masalahnya tidak diberitahu, saya akan tetap bermasalah. Tapi sementara kita dampingi anak kita dengan minang-minang kesabaran, bisa. Ini penting pastinya. Kalau yang sudah gambar, cita-cita itu apa sih? Udah pakai kayaknya saya jauh dari seperti itu. Nah itu saya. Ada psikotes di Pak Ustaz ya. Psikotes itu saya. Psikotes itu ada pelatihan orang tua untuk baca. Kudu pelatihan yang mojo, keliru mojo tuan. Jadi kalau psikotes saya misalnya Mbak Dewa, seminggu kemudian orang tuanya diundang. Cekelen ini hasil psikotes tak ajari mojo. Ojo sampai mojone keliru, kesimpulannya keliru. Jauh, jadi harus ada pelatihan. Ojo sampai psikotes itu dibedakan wis mojo dhewe, dia bukan psikolog ora iso mojo. Wali kelas termasuk pembina kudu duwe kopiannya. Sehingga nanti ketika bocah ini kenapa dibuka raportnya, oh anjene ada iki uripe ndak tanggung. Obat kita jadi cocok, ojo sampai merupakan terdiga di botrek. Bocah gak tahu, bocah ayo kamu semangat. Kok semangat dong tahu yang udah besar. Ini jadinya obat keliru. Jadi non sewu Ustaz, pimpinan di sini, Ustaz itu harus punya, terutama wali kelas itu punya raport psikis siswa. Oh bocah ini need achievementnya tinggi. Tidak anak-anak yang selalu mimpi. Bocah non sewu adaptasinya rendah. Ayo mimpi, kamu mimpi. Kamu anaknya wali kota gitu. Mimpi. Bapak, aku wali kota. Aku wali murid. Ya sementara itu didampingi dulu. Tapi kalau kesempatan ngobrol sama Pak, ya, dia pelan-pelan. Itu PR sendiri. Ya pelakon ini disirasi diobati dengkulin. Dia kan cukup suwe makasih. Sebenarnya kamu tambah merantak gitu nanti. Terakhir satu pertanyaan ya Mbak. Nanti kita di sini kita actual ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi atas informasinya sangat luar biasa. Jadi pertanyaan saya,
paling sepi-sepi. Yang di jam 11 malam keluar pondok nyari kuburan. Yang wis kadung kerja. Yang wis kadung kerja tsunami tekoe karo. Full konsentrasi. Tapi rentan konsentrasinya. Jempol kiri itu sedang situasi sepi. Kerja sendirian bisa. Jam 11 pagi pondok itu udah kerja. Kalau lagi kerja jadi diganggu. Nek diganggu konsentrasinya pecah balik aneh. Apa? Lagi kerja. Tat, aku nyari Honda ya. Bisa ambil aja. Yang mana tat? Ibu loh sih kebuahnya apa? Yang mana? Di bawah Honda aja, di bawah aja. Begitu dari baliknya. Ketemukan dia. Aku mau deh. Ada yang bom. Boleh. Orang ini kita lagi konsentrasi, Bang. Nah sekarang orang tua itu ini loh, orang tua kabeh. Pengen anaknya itu paling diperhatikan sama kodok. Dia ini kos, buat anak gede. Nah itu Pak menurut saya baik kalau kita punya energi individual, pelayanan individual itu kita lakukan. Nek beliaunya bolak-balik takut, saat belum ditakoni lapor sih. Jadi misalnya biasanya takut jam 4 sore, jam 2 lapor. Ibu, putranya berniaga tidak banyak, bla. Besoknya juga gitu, sesuai mau kok deh. Iya, enggak jelas apa dalam kenapa? Dia benar jam 4 biasanya takut itu dia sempat ngelis lah. Takut lagi. Di si ono jam 10 lapor. Ibu putranya baik-baik saja mbak, sarapan turun piring ya Allah. Piringnya sampai dimakan ya Allah. Seperti itu. Jadi memang menurut saya mohon maaf ya. Anaknya menengah ke atas itu sangat-sangat minta pelayanan individual. Kan tempat ibu dewi seperti penjaringan di kota untuk taman ibu. Semakin flat dulu yang di pondok kita di pondok ada seket jadinya dulu. Ada dapat jadi 60 kali kami. Dan kita biasa-biasa aja orang tua kita juga nggak pernah bohongin dan sekarang tetap jadi orang-orang kayak. Semakin tinggi sosial ekonomi semakin private. Minta private, pelayanan private. Minta pesawat Garuda, kelas bis. Oh private banget. 5 menit atau minum itu, ya 5 menit atau setelah itu dulu gak cinta-cinta. Tidak jauh. Masuk hotel yang eksklusif, jauh. Waktu kamar mandi dia, kamar tamu dia, ruang kerja dia, seperti itu. Jadi menjadikan dulu ya, biar menjadikan juga agak teroke. Ibu ini balik nanti ibu menikah, tidak begitu ibu menikah. Teman-teman di sana ya, jadi ibu nanti ibu segera. Seni membuat orang bahagia. Oke, semuanya berdiri 10 menit selesai. Ada kan cowok sama cowok. Singapil kalau sampai lo, Singapil lah. Singapil orang lain. Siap menjadi ustaz-ustaz yang hebat? Siap menjadikan pondok kita terbaik? Intelektual? Padahal kita harus pintar. Aktual? Do it, big thing, small small. Do it, kerjakan. Apapun kita. Big thing, berpikir besar. Pondok kita harus terbaik se-Indonesia. Punya waktu 5 tahun lagi pondok Astagia. Ya akan pilihan lain. Small standar kita dulu. Online business master. Lakunya sejauh wassalamualaikum. Ustaz-ustazah sing nggawa tase kaya ngene iki. Iku biasane iso kerja. Nek sing nggawa tase kaya ngene iki. Iso senengane iki. Nek sing nggawa tas kaya ngene iki. Dadekno punya harta. Nek sing nggawa tase kaya ngene, "Woi, aja ndira." Iki sing iso pondok. Oke, jujur saya hari ini ketemu anak-anak muda hebat. Oke, fokus otak bahasa salah satu pelayanan itu dari bahasa kita komunikasi. Jatuhkan badan ke
Tegak. Tegak. Jatuhkan badan ke depan. Sampai paha belakang ketarik. Ini stresnya biar hilang. Sampai paha belakang ketarik. Tegak. Jatuhkan badan ke belakang. Tegak. Coba sebagai anak. Jangan nggak saya kerja. Fokus, kompak. Mengatasi masalah anak itu sudah harus fokus. Kerja dulu hari ini saya tidak yang praktis dulu. Saya tantang Mbak Nisik ya menjadi guru hebat, menjadi pengasuh hebat. Saya tantang. Hari ini saya tantangi. Yang praktis nanti gimana bertangannya, gimana belum sedang nanti kapan-kapan ya dari mana bekas. Karena kalau saya bilang maju, teriak maju sambil bergerak. Actual ke saya, maju, maju. Ya. Maju, betul, kanan. Salah ini bagaimana? Saya naikkan level 2. Fokus, maju ke kanan. Gak semua keinginan kita dikabulkan Allah, tapi percayalah Allah pasti punya rencana yang baik untuk kita. Logika terbalik, kiri, maju, kanan maju. Logika terbalik, maju mundur kiri. Sesungguhnya. Nanti kata-kata terbalik ya. Kiri kanan muncul maju. Logika terbalik. Kanan maju, kiri mundur. Yang sesungguhnya mundur kanan maju. Logika terbalik. Kiri mundur maju. Satu. Kalau saya bilang 2, segera cari teman, pegang. Kalau saya bilang 2, cari teman. Kita menjadi pengemudi Astagia. Pasang helm. Starter. Maju. Ayo berhenti. Kanan. 2 tukang ojek. Kalau saya bilang 2 tukang ojek. 1. Ojek Astagia.
Satu. Sekarang dengarkan satu cerita yang fokus ya. Orang tua akan memasukkan anaknya di pondok Astagia. Ternyata memang pondok Astagia itu pondok nomor 1. Pulang dari mendapatkan dia pulang naik ojek Astagia. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bilangnya Pak Jangkar rasanya. sarane gitu. Ya. Oke, kita coba dulu tuh ya, satu kali aja. 1, 2, 3, Umi. Oke. Iya. Ada milenial. Harus udah Umi. Sebelumnya saya hanya ingin mereview beberapa saja Ustadz dan Ustadzah. Ada beberapa hal penting yang saya garis bawahi hari ini. Yang pertama adalah memang ternyata kita harus menyelesaikan masalah. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan belum, silahkan ya mulai merefleksi diri, kemudian dibenahi, diperbaiki. Selesaikanlah masalah kita sendiri dulu. Kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kita tidak bisa membantu yang lainnya. Dan mungkin tambahan dari saya, semua orang yang ada di sini harus punya cara untuk meredakan stres. Apapun itu caranya silakan. Semua orang di sini harus bisa berkatarsis ria. Kopi. Itu apa? Katarsis itu adalah bagaimana caranya Anda bisa mengungkapkan emosi Anda, kemudian Anda bisa mengurangi stres Anda. Masing-masing punya cara yang berbeda. Silahkan dilakukan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz dan Ustadzah telah hadir. Kita akan menunggu lagi nanti kedatangannya Umi kita, gitu ya. Siap untuk misalkan datang lagi ke Umi di siap ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf kalau misalkan dari saya pribadi banyak kurangnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa tafakur majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong salamnya, Umi. Salam.